Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ceritanya saya nih mau sedikit berbagi ya, bagaimana melakukan perjalanan melalui udara atau menggunakan pesawat terbang di saat pandemi. Karena di saat pandemi ini segala macam berbeda ya, termasuk kalau kita melakukan perjalanan, apalagi perjalanan menggunakan pesawat terbang. Kalau pada saat normal gampang ya, pesan tiket, pergi ke airport, check-in, boarding, terbang, simple lah ya. Ya nggak simple-simple amat tapi relatif simple lah ya. Nah cuma pada saat pandemi ini banyak hal yang perlu kita perhatikan ya, terkait dengan perjalanan ini. Yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagaimana kebijakan terakhir dari pemerintah terkait dengan perjalanan. Ini sangat dinamis ya. Kalau kita ingat waktu Lebaran kemarin ada pembatasan, kemudian ada tes random, atau kalau berpergian harus ada surat jalan dan seterusnya. Jadi ini sangat dinamis dan perlu kita lihat pada saat kita mau melakukan perjalanan. Itu bisa di browsing ya di Google, gampang lah ya cari bagaimana kebijakan terkini. Kemudian terkait dengan kebijakan ini, kita mesti mempersiapkan satu dokumen yang terkait dengan tes COVID yang sebelum melakukan perjalanan. Ini juga sangat dinamis. Apakah kita perlu melakukannya 1 kali 24 jam sebelumnya atau 2 kali 24 jam sebelumnya paling telat gitu ya. Itu bisa dilihat dari kebijakan yang terkini gitu ya. Apakah harus hasil tes PCR ataukah harus swab antigen atau bisa hanya ginos, itu bisa dilihat dari kebijakan terkini. Jadi itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus lihat pada saat booking di baik itu online ataupun lewat travel agent. Sekarang mungkin online semua ya. Pada saat pesan online, dilihat kebijakan dari airline-nya seperti apa, kemudian apakah di tiket itu sudah termasuk voucher untuk tes COVID ya. Saya by the way beli di tiket.com, beli batik karena harganya lumayan murah dan di situ sudah termasuk sudah termasuk voucher untuk melakukan tes antigen, jadi cukup ekonomis. Nah itu yang ketiga ya. Jadi tadi kebijakan pemerintahnya, kemudian yang kedua terkait dengan dokumen kesehatan tes COVID, kemudian yang ketiga kebijakan dari airlines, dan yang keempat ya, ini juga penting untuk diperhatikan adalah teman-teman mengisi dokumen EHAC namanya, Electronic Health Alert Card. Nah ini dokumen yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, bisa diisi secara online. Ada aplikasinya juga, baik itu di Android ataupun di Apple. Jadi bisa diisi di situ. Nah ini penting untuk diisi, enaknya diisi di awal karena nanti pada saat sampai dari destinasi itu biasanya dicek gitu ya. Nah kalau kita udah isi, prosesnya jadi cepet, tinggal tunjukin, nanti ditembak QR code-nya, udah lewat. Dan yang terakhir, yang kelima, kalau kita bepergian tidak menginap di rumah keluarga, kita mencari penginapan hotel, pastikan hotelnya bersih, higienis, dan sudah memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Nah, untuk keperluan dokumen EHAC, teman-teman bisa browsing langsung di Google, cari EHAC, dia akan keluar ya lamannya Kementerian Kesehatan. Tinggal diklik saja di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini juga tersedia di App Store dan Google Play ya. Kalau yang sering bepergian mungkin lebih enak kali pakai aplikasinya langsung ya. Nah, saya sendiri karena jarang bepergian, jadi pakai browsernya langsung. Masuk Get Started. Nah, di sini kita nanti login menggunakan email address kita dan passwordnya. Kalau belum punya akunnya, sign up terlebih dahulu. Isi simple ngisinya kok. Nanti setelah punya akunnya baru kita masuk. Nah, saya sekarang sudah login ya, masuk. Jadi saya pernah masuk sebelumnya, jadi sudah ada di situ. Kemudian nanti kita bisa isi di sini di menu ini ya. Coba kita buka. Kita buka My EHAC gitu ya. Kita isi nih mau perjalanan internasional atau domestik gitu ya. Nah kebetulan hari ini yang mau saya share adalah perjalanan domestik, jadi kita buka, nanti kita isi data utamanya, asal daerah, deklarasi kesehatan, dan selesai ya. Jadi ini berisi dengan
berisi informasi terkait diri kita, asal daerah kita, tujuannya, kemudian waktunya seperti apa, kendaraan yang dipakai, dan seterusnya untuk keperluan tracing gitu ya. Jadi ini bisa langsung dari websitenya Kementerian Kesehatan atau bisa juga menggunakan aplikasinya. Jadi ada aplikasi EHAC. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat ya. Oh iya, sebelum berangkat jangan lupa kalau pakai kendaraan umum order dulu ya, dan disesuaikan dengan jadwal keberangkatannya, jadi tidak telat, tidak kecepatan gitu ya. Udah siapin semuanya. Nah saat ini saya berangkat pakai Bluebird. Bisa dipesan secara online pakai My Bluebird ya, aplikasinya. Ya Pak. Oke ya, udah di dalam taksi. Saya pakai Bluebird. Ini Bluebirdnya Avanza ya Pak ya? Iya, Transmover. Transmover ya, seperti Avanza lah gitu ya. Iya, Ya teman-teman, selama berangkat jangan lupa seatbelt terpasang untuk keselamatan. Kemudian juga jangan lupa tadi sebelum berangkat sebetulnya cek dokumen yang diperlukan, bawa KTP, pastikan e-tiketnya juga sudah bersama dengan handphone Anda atau ada yang mau di print. Dan kalau sudah tes antigen jangan lupa bawa tes antigennya. Ini saya hasil tes antigen tadi malam menggunakan voucher dari Batik Air ya. Alhamdulillah negatif, jadi kita bisa berangkat hari ini. Dan sebaiknya mungkin berangkat lebih awal karena dokumen yang diperiksa di airport juga tidak seperti biasanya ya. Kalau biasanya cuma e-tiket, KTP, terus bagasi selesai. Nah sekarang kan ada juga pengecekan antigen ya, hasil antigen atau PCR atau apapun yang menunjukkan bahwa kita terindikasi negatif ya. Nanti kita lihat pas di airport seperti apa. Kita lanjutkan perjalanan, karena hari libur jalanan relatif lengang. Nah walaupun masa pandemi ya, perlu dipertimbangkan check-innya juga belum tentu pendek ya, cukup panjang. Dan ini sebetulnya ada batasnya buat ngantri ya, tapi ya prakteknya gini, agak-agak nempel ya. Mungkin boleh komen di bawah ya. Check-in seperti biasa, cuma ditambah surat antigen ya, sisanya sama. Karena nggak ada bagasi jadi cepet ya. Terima kasih Mbak ya, cepet. Kalau ini ya antrinya yang lama. Setelah antri check-in cukup lama, akhirnya masuk juga. Suasananya kalau dibilang sepi juga enggak ya, jadi memang cukup ramai. Ini walaupun kondisinya pandemi, jadi sebetulnya ini di beberapa tempat cukup ramai ya. Dan bahkan di antrian tadi bisa dibilang ramai banget, pakai banget gitu ya. Jadi itu mungkin juga saya saran sih kalau mau pergi harus benar-benar fit, karena kondisi di lapangan walaupun protokolnya harus jaga jarak karena padat ya, susah juga ya, rapat aja tuh di antrian. Jadi kalau mau pergi mendingan kalau benar-benar fit ya, jadi jangan maksain. Dan kalau nggak penting-penting amat mungkin nggak usah pergi-pergi dulu kali ya. Silakan komen di bawah. By the way, ini posisinya di Terminal 2 Soekarno-Hatta. Jadi kepadatan itu mungkin bisa variatif ya. Di Terminal 2 ini terminalnya Batik sama Lion, yang memang kalau secara pricingnya at least buat destinasi Palembang yang saya mau pergi itu, kalau dibandingkan dengan Garuda, ini secara pricing itu kurang dari setengahnya. Dan itu mungkin yang men-trigger orang menjadi meningkatkan appetite untuk bepergian. Dan harga itu pun juga sudah termasuk swab antigen ya. Jadi itu memang sangat murah ya, bisa dibilang sangat murah. Jadi itu juga mungkin menjadi salah satu faktor. Nah kalau dibandingkan dengan
airport yang lain bisa jadi ada yang sama sekali kosong, atau bisa jadi juga ada yang sama padatnya atau lebih padat dari itu. Nah, ini masuk ruang tunggu penuh ya. Jadi yang namanya jaga jarak ya begini ya. Coba dikomentarin nih. Ini ruang tunggunya, ini alamat di pesawat juga rapat sih. Ya, jadi ya begini. Ini penuh ya. Penuh tanpa jarak. Full. Ini okupansi lebih dari 80%, hampir 100. Gimana coba teman-teman, pendapatnya gimana? Sudah mulai lepas dari Garbarata. Sebentar lagi kita akan taksi. Sebelum berangkat seperti biasa, dan bahkan mungkin semuanya kita berdoa terlebih dahulu karena semuanya yang menundukkan, yang menguasai kendaraan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam semesta. Lewat belakang ya, Mbak, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi begitulah penuhnya ya. Nanti akan kita lihat ya, pas turun bagaimana ramenya. Dari pesawat suruh turun, terus nggak ada yang ngarahin, ya sedikit bingung, nebak-nebak kesini kali ya. Kayaknya bener. Oke, sip. Nah, bener. Nah, ya seperti halnya di luar, di dalam airport pun kosong di sini ya. Beda banget sama yang di Cengkareng. Jadi sini cukup lengang. Cuma dalam pesawat ya begitulah ya. Seru-seru. Nah, sepi kan? Sepi-sepinya. Jadi karena cuma satu flight ya. Nah, keluar dengan mana ya? Dengan nomor penerbangan ID70555 dari Jakarta. Ini terus kemana, Mbak? Taksinya ada? Ya? ada? Ada. Sebentar. Nah, jadi pas nyampe ditanya HAC-nya, seperti yang tadi saya ceritakan juga, udah ada di HAC-nya. Nah, tadi ya, oh di, nah ini dia. Nah, ini. Ya, makasih Mbak ya. Nah, kalau udah diisi enak, gampang, cepet ya. Kalau belum isi jadi harus ngisi dulu gitu. Makasih Pak. Oke, sekarang tinggal nyari taksi ya. Taksinya gimana ya taksinya? Sekarang mau pulang ke Jakarta, balik. Sudah masuk di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, sebelum masuk kita harus masuk ke posko pengendalian COVID untuk melakukan validasi tes antigen. Jadi dites dulu apakah hasil maaf. Jadi divalidasi dulu hasil antigennya, apakah masih berlaku atau tidak. Dari mana? Dari Jakarta balik lagi ke Jakarta. Dari Jakarta validasi. Enggak di sana nggak divalidasi Bu, langsung. Ya. Pesawat apa Pak? Batik. Ya, Dari Jakarta kemarin pesawat? batik juga. Ya. Makasih. Ya, jadi itu divalidasi. Ternyata di Jakarta, di sini divalidasi, di Jakartanya enggak gitu ya. Tuh, jadi mungkin nggak tahu kenapa beda ya. Nah, tadi kan ada validasi hasil tes antigen ya. Sementara kemarin waktu di Jakarta itu tidak ada validasi, tidak ada posko khusus untuk validasi
hasil tes antigen, tapi divalidasi langsung pada saat check-in. Nah, makanya mungkin dengan adanya posko di depan yang ngecek validasi dulu hasil tes antigen, kita bisa langsung melakukan check-in mandiri. Nah, kalau nggak ada bagasi bisa langsung ke sini, lebih singkat, lebih cepat, dan lebih enak ya. Itu sedikit berbagi pengalaman dari saya melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang di saat pandemi. Ada 2 pelajaran penting yang menurut saya cukup menarik juga. Yang pertama terkait pemilihan maskapai penerbangan. Jadi teman-teman ini nanti bisa memilih menurut preferensi masing-masing apakah menggunakan pesawat yang ekonomis tetapi memang secara kebijakan duduknya tidak berjarak, atau memilih yang sedikit lebih mahal tapi dapatkan privilege untuk duduknya diberikan jarak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan EHAC, cukup menarik nih karena saya pikir tadinya hanya mengisi sekali. Kalau kita PP mengisi sekali, ternyata harus mengisi 2 kali. Jadi kalau saya dari Jakarta ke Palembang, Palembang Jakarta, maka saya harus bikin 2. Satu EHAC dari Jakarta ke Palembang, dan sebaliknya EHAC dari Palembang ke Jakarta. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga disiplin protokol COVID-19. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Mari kita saling jaga untuk Indonesia sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.